Surat kabar di Indonesia telah berkembang sangat pesat sejak 1744 hingga saat ini. Tahun tersebut meliputi zaman Belanda hingga zaman reformasi yang menyebarluaskan media berita nasional maupun internasional. Pada tahun 1828, terbitlah surat kabar bernama Java Sekoran. Surat kabar tersebut memuat berita-berita mengenai pemerintahan, pelelangan, dan kutipan-kutipan dari harian Eropa. Setelah melewati zaman Jepang, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, lalu sampai ke zaman reformasi, pemerintah berjalan waktu semakin memperhatikan pentingnya surat kabar, sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk membebaskan pemberitaan yang akan dituliskan. Namun, pemanfaatan surat kabar pada zaman ini sangat direndahkan karena adanya perkembangan zaman, mulai dari zaman media cetak hingga zaman media digital. Kalau saya baca koran karena saya nggak punya HP. Dua, baca koran biar saya jadi pikun. Karena umur saya kan udah lanjut. Usia saya sekarang ini 72 tahun. 72 tahun. Kalau nggak baca koran nanti saya pikun lah jadinya. Jadi makanya rutin saya baca koran. Yayat adalah seorang pedagang asongan yang berjualan setiap hari di sekitaran Jalan Sudirman. Yayat menghabiskan waktunya untuk membaca surat kabar yang akan datang setiap pagi di depan rumah. Kayaknya sih susah. Saya sendiri kalau dari rumah jam 6 dari rumah ya. Dari 6 jam rumah. Saya nunggu setengah jam, nunggu tukang koran lewat. Kalau sengaja beli kan mesti ke Harmoni atau misalnya ke kota. Itu harus untuk biaya. Jadi sengaja saya nunggu tukang koran itu yang lewat. Itu cuma satu-satunya tukang koran yang lewat di stasiun karet. Sengaja saya beli koran itu cuma 3 biji. Satu Kompas, satu Pos Kota, satu Superbal. Nah, kemudian kalau ada yang mau beli saya jual, kalau nggak ada yang beli udah resiko saya gitu. Pedagang surat kabar di Jakarta saat ini sudah semakin sedikit. Lihat kondisi zaman ini sudah menjadi zaman digitalisasi. Hampir setiap orang sudah beralih kepada alat komunikasi modern yang setiap detiknya dapat menemukan berita baru dari penjuru dunia. Lalu, bagaimana nasib seorang penjual surat kabar? Kami menemukan penjual surat kabar keliling yang selalu berjualan setiap jam 2 siang sampai dengan jam 9 malam. Nama saya Muhammad Agus, tempat tinggal sebenarnya tadinya awalnya di Kramat 10, Gang 16, belakang bioskop Pipoli. Sekarang saya hijrah ke Depok. Ya, pada tempo hari saya jualan dari zaman Orde Baru, zaman Pak Harto. Sebelum Pak Harto lengser, saya sudah sudah mengecer koran. Kan sebelumnya saya jualan koran, di jalan koran saya sudah bekerja di PT Obor Jaya Abadi. Karena PT Obor Jaya Abadi dipindahkan ke daerah Jawa, ke Solo, mau tidak mau saya mempertahankan untuk berjualan di Senen. Kira-kira Orde Baru itu aja pas sedangnya mahasiswa tahun 98. 98? Ya. Itu Bapak jualan di mana? Senen, pas di sini. Sampai berjajaran semua tentara itu dari PPD situ, Masjid PPD, sampai kemari ke Atrium. Semua tentara berjejer. Dengan saya dagang berjualan semua ngiter. Sedang di PPD ini zaman dulu itu memang masa dagang koran sih lumayan, alhamdulillah kita terima berkah, ngalir semua waktu zaman Orde Baru. Dan cuman sekarang beda. Sekarang ini gimana? Sekarang jauh beda, benar-benar. Bukannya kita nggak menyukuri dengan nikmat yang kuasa, kami syukuri. Tapi bukan gimana boleh dikatakan ya. Sekarang jauh beda benar-benar. Bukannya kita nggak nyukur, nanti kita bisa jadi kupur kalau nggak bersyukur, ya kan? Nah, kita syukurilah apa yang dari kuasa. Yang kita ikuti peraturan. Saya ngambil di Panenggolan.
Di sini nih, lapangan sini nih, tempat aman. Nah dia tuh datang tiap jam setengah 2. Terus anak udah pada kumpul, jam 2 pada berpergian semua anak, langsung jajakannya koran. Ada yang di mana, ada yang di Harmoni, ada yang di Galur, ada yang di Senen, ada yang di Gunung Sahari. Itu yang saya tahu. Iya. Jadi itu apa? Sekarang sistemnya ini sistem putus gitu. Sistem putus. Jadi nggak bisa dikembalikan. Kalau nggak putus, makanya saya bilang dikatakan lebih baik daripada daun yang dulu, tahun zaman dulu itu bisa apa? Diambil uangnya gampang. Kalau iya balik lagi bisa direktur. Sekarang nggak bisa. Jadi mau nggak mau lah kita rasakan ini. Agus merasakan perubahan yang sangat signifikan. Bukan tentang siapa yang lupa bersyukur, namun memang sangat memberikan kemunduran bagi penjualannya. Walaupun dulu pendapatannya untung 500, istilahnya lakunya membludak daripada sekarang. Walaupun koran mahal, tapi jauh beda lah pokoknya dikatakan lah. Bahasanya dulu 35.000 orang sudah pada girang, ya kan. Sekarang 50 juga bukan kita nggak mau bersyukur, tuh dia yang saya katakan. 50 orang pada, ya kan, udah korat marit. Nah itu dia, bukan kita yang mau bersyukurin. Kita mau bersyukur yang di rumah, ya kan. Modal kalau koran yang ini jauh beda sama koran pagi. Kalau pagi bisa 250. Kalau ini 60, 70 udah sampai siang hari. Karena udah diambil yang pagi, berita pagi. Gak mau pagi, karena pendapatannya beda. Sekarang pagi kan seperti yang dimulai yang tadi ini dibilangin. Jauh beda, sekarang orang udah ada digital kan, di HP udah pada ngeliat. Begitu pada ngeliat jarang. Sekarang dulu orang buka pintu, seret ngambil koran, buka pintu, tin. Sekarang orang jarang yang tin. Dulu pernah paling dibawa KTP ya. Ini nggak nebus, jadi apa ya? KTP aja nunjukin. Dan kadang-kadang teman saya ada di situ yang dibilang di poli kerja di Depsos itu. Ada pas saya muncul tahu, wah itu dia, loh. Akhirnya apa? Nggak bisa tangkap. Kan gini-gini, dagang koran bukan apa-apa. Akhirnya diurus sama dia, keluar korenya. 2 kali saya kena. Sama dia juga dikeluarin? Iya, enggak, kalau ini pertama itu Tenabang, bos dia. Seharusnya mah kepada masyarakat itu yang berjualan koran tuh jangan dijauhi, lebih baik didekati. Karena itu kalau koran itu kebanyakan udah lengkap juga, ya kan, walaupun di HP udah lengkap, tapi janganlah koran itu ditinggalkan. Kan supaya orang tidak iseng, lagi nambah ilmu juga kan. Koran dibaca nambah ilmu. Bukannya sekarang kadang koran dijauhi, kadang-kadang orang dikit buka HP, dikit-dikit buka HP. Sedangkan koran kan ilmu juga, menambah ilmu. Kalau tanpa koran lah, jenuh hidup lah. Kan namanya kehidupan kita. Bagi masyarakat mau mendengar gitu, jangan istilahnya kita lihat di HP atau dengar di TV. Koran juga menambah ini, ngilangin kejenuhan lah ibaratnya. Oh cuma jarang, ada tapi jarang. Nggak kayak dulu, pokok bener-bener nggak kayak dulu. Sekarang jarang udah. Paling nanya cuma beberapa orang, bukannya ini. Saya orang lapangan, jadi bukannya, wow mana tahu. Saya orang lapangan lebih tahu lah sama orang yang di dalam. Ya kan, bukan saya sok gitu. Saya orang lapangan lebih tahu kadang-kadang apa. Ini ada yang nanya, ada kan loker, ruang kerja. Paling cuma beberapa orang. Kalau dulu ada loker, ada semua. Koran apa yang ada lowongan, pos kota ada, Kompas ada. Ya kan, Kompas, pos, loker. Makanya saya orang lapangan jadi tahu itu, ngasih saran. Kalau Merdeka, Kompas itu ada koran pagi, Media, Tempo, Jawa Pos, Merdeka, Sindo. Pagi itu. Ya, kalau yang sekarang tinggal terbit. Tapi kadang-kadang kita nampung nih dari kawan doang. Kalau kawan mau ini nih yang retur nih, kan orang kan sekarang jauh berbeda kayak dulu, ngambil sampai banyak, sampai beratus-ratus. Kita bukan ngebanggain diri sendiri. Tahu usah muluk-muluk sampai 200 lah, 150 lembar saya sanggup. Karena ada langganan. Sekarang baru-baru langganan. Tapi kita syukuri aja lah, udah. Sifat saya mah bersyukur udah. Sifat saya bersyukur, ya.
berharap kepada seluruh masyarakat yang pedagang maupun yang pengecer koran di mana saja berada supaya bangkit, jangan kecil hati, kasih semangat kita walaupun kita pedagang koran, jangan kalah, jangan ingat masa depan anak kita. Kita nggak bakalan bisa ngejar masa depan, tapi masa depan itu ada di anak.